Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelas astronomi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dot product. Dot product ini adalah salah satu metode perkalian vektor ya. Misalkan vektor A adalah A1i ditambah A2j ditambah A3k, dan vektor B itu adalah B1i ditambah B2j ditambah B3k. Maka dot produknya yaitu vektor A dot vektor B adalah sebagai berikut. A dot B sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Jadi kalau di dot product itu komponen X dikalikan dengan komponen X, komponen Y dikalikan dengan komponen Y, komponen K dikalikan dengan komponen K. Dan hasilnya dot product ini adalah besaran skalar. Jadi cuma ada besarnya, tidak ada arahnya. Untuk kesimpulannya itu adalah sebagai berikut ya. Vektor satuan I didotkan dengan vektor satuan I itu adalah 1. Vektor satuan I didotkan dengan vektor satuan J sama dengan 0. Vektor I didotkan dengan vektor K adalah 0. Nah, berlaku juga dengan vektor J didotkan dengan vektor J sama dengan vektor K didotkan dengan vektor K. Hasilnya 1. Seperti ini ya. Nah, intinya kalau sama itu hasilnya 1. Kalau beda, itu hasilnya 0. Selanjutnya, jika θ adalah sudut antara vektor A dan vektor B, maka A dot B ini adalah besar dari vektor A, besarnya adalah panjangnya ini, dan dikali dengan besar dari vektor B, cos sudut θ yang ini. Ini juga hasilnya adalah skalar ya. Nah, sifat-sifat dot product adalah sebagai berikut. Jika vektor A, vektor B, dan vektor C adalah vektor, dan C adalah skalar, maka A dot A itu adalah mutlak A kuadrat. Jadi, misalkan A adalah vektor 3 dimensi dengan komponen A1i ditambah A2j ditambah A3k, maka mutlak dari A kuadrat itu adalah A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Seperti ini. Nah, terus ada sifat komutatif ya, bisa dibalik. Jadi, A dot B itu sama juga B dot A. Sama aja kayak gini. Terus ada sifat distributif, yaitu A dot B plus C itu sama dengan A dot B ditambah A dot C. Kemudian ada sifat lagi, jika ada vektor yang dikalikan skalar, maka skalarnya bisa keluar ya, atau bisa masuk di komponen vektor B-nya. Dan sifat yang terakhir, jika sebuah vektor didotkan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya tentang mencari sudut antara dua vektor. Nah, jika θ adalah sudut antara vektor A dan vektor B, maka dengan cara yang tadi, kita bisa membalikkan ya. Yang tadi kan A dot B itu sama dengan besaran vektor A dikali besar vektor B cos θ. Sehingga cos θ-nya didapat sebagai berikut. Θ ini adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, selanjutnya tentang syarat tegak lurus. Nah, dua buah vektor ortogonal atau tegak lurus itu jika dan hanya jika memenuhi A dot B itu sama dengan 0. Jadi kalau kita mau mengecek dua buah vektor itu tegak lurus atau enggak, kita bisa melakukan dot produknya. Jika dot produknya hasilnya lebih besar daripada 0, maka sudut antara vektor ini adalah sudut lancip. Kemudian jika dot produknya adalah 0, maka sudutnya adalah siku-siku atau 90 derajat. Kemudian jika dot produknya kurang dari 0, maka sudutnya itu adalah sudut tumpul. Nah, selanjutnya, misalkan ada vektor A. Vektor A ini adalah A1i ditambah A2j ditambah A3k. Sudut alfa itu adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu X dengan vektor A. Maka, untuk mencari sudut alfa ini, kita bisa melakukan dengan dot product. Jadi, jika vektor A itu didot produkkan dengan vektor satuan komponen X, maka hasilnya adalah besar vektor A sendiri.
dikalikan dengan besar vektor satuan I, yang besarnya adalah 1, di cos sudut antara keduanya, yaitu alfa. Maka cos alfa adalah vektor A dot I per besar dari vektor A. Nah, untuk beta, yaitu sudut antara vektor A dan sumbu Y, dapat dilakukan dengan cara yang sama ya. Kemudian untuk gamma, yaitu sudut antara vektor A dan sumbu Z, juga dapat dilakukan dengan cara yang sama. Nah, sehingga ada hubungan sebagai berikut, yaitu cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat beta tambah cos kuadrat gamma itu sama dengan 1. Selanjutnya, vektor proyeksi. Nah, proyeksi skalar dari vektor B ke vektor A adalah komponen B terhadap A itu adalah besar vektor B cos theta, di mana theta ini adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Sehingga didapatkan A dot B per besar vektor A. Visualisasi dari proyeksi skalar itu adalah sebagai berikut. Jadi, ada dua vektor, yaitu vektor A yang ini, dan ada vektor B yang ini. Nah, proyeksi skalar vektor B ke vektor A itu adalah besar dari garis yang berwarna ungu ini. Besarnya aja ya. Itu artifisis dari proyeksi skalar. Nah, untuk proyeksi vektor B ke vektor A adalah yang ini. Ini juga masih sama ya. Jadi ada vektor A ke arah sana, dan ada vektor B ke arah sana. Nah, proyeksi B terhadap A itu adalah proyeksi vektor B ini pada garis yang sama dengan A. Nah, garis A itu yang ini. Jadi proyeksinya ini. Tapi kalau proyeksi vektor itu ada arahnya. Sehingga perlu vektor satuan dari A. Nah, kalau besarnya ini, itu adalah besar vektor B yang ini di cos sudut antara B dan A. Cos sudut ini. Nah, maka akan menghasilkan ini. Garis ini yang bernilai negatif ya. Besar garis ini yang bernilai negatif. Nah, kemudian arahnya itu adalah searah dari A, vektor A. Nah, dari pembahasan sebelumnya, agar vektor ini searah dengan vektor A, maka dikalikan dengan unit vektor A, yaitu A atau pi, yang tidak lain besarnya adalah vektor A dibagi dengan mutlak vektor A. Seperti ini. Sehingga rumusnya yang awal itu bisa diubah. Kalau komponen kan cuma cari besarnya ini. Bisa diubah menjadi A dot B per besar vektor A dikalikan dengan A atau pi, atau vektor A dot vektor B per mutlak vektor A kuadrat dikalikan dengan vektor A, seperti ini ya. Ini adalah besaran vektor. Nah, kalau proyeksi skalar itu hasilnya adalah skalar. Kalau proyeksi vektor, hasilnya ini adalah vektor. Nah, supaya kalian lebih memahami materi yang sudah diajarkan, marilah kita latihan soal. Tentukan jarak antara garis 3x ditambah 4y ditambah 5z plus 6 sama dengan 0 dengan sebuah titik 1,1,1. Jadi ada sebuah garis, seperti ini, dan ada sebuah titik di sini. Nah, garis ini misalkan mempunyai persamaan AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Dan titik ini misalkan X1, Y1, dan Z1. Seperti ini ya. Misalkan di sini ya, itu adalah titik X, Y, Z yang memenuhi persamaan garis ini. Maka kita bisa membuat vektor yang menghubungkan dua titik ini, yaitu vektor ini misalkan. Nah, kemudian untuk mencari jarak terdekat itu adalah jarak yang ini ya. Ini adalah jarak terdekatnya. Nah, kita misalkan vektor ini itu adalah vektor A misalkan. Nah, sehingga vektor A ini itu adalah X1 kurang XI ditambah Y1 kurang
Y, J ditambah Z1 kurang ZK. Seperti ini ya. Dari persamaan garis ini, kita bisa menentukan vektor normal. Vektor normal itu adalah vektor yang tegak lurus. Nah, ini ya. Vektor normalnya ini adalah vektor N. Nah, vektor normal ini bisa dicari dengan persamaan garis yang ini ya. Yaitu AI ditambah dengan BJ ditambah dengan CK. Nah, vektor normal ini sebenarnya kita nggak perlu tahu nilai besarnya berapa. Kita hanya perlu tahu arahnya. Sehingga untuk mencari besar ini kita bisa lakukan dengan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu proyeksi skalar. Sehingga komponen vektor A terhadap vektor N itu adalah mutlak vektor A cos theta, di mana theta adalah sudut antara vektor A dan vektor normal. Jika kita lakukan dengan dot product, vektor A didotkan dengan vektor N itu adalah mutlak dari vektor A dikali mutlak dari vektor N cos theta. Seperti ini ya. Nah, sehingga jika kita masukkan ke persamaannya ini, komponen vektor A terhadap vektor normal itu adalah vektor A dot vektor normal per vektor normal. Seperti ini ya. Nah, jika kita masukkan nilai yang di atas ini, maka akan didapatkan A kali X1 minus X ditambah dengan B dikali Y1 kurang Y ditambah dengan C kali Z1 kurang Z. Seperti ini, dibagi dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, kalau kita sederhanain, akan didapat komponen vektor A terhadap N itu adalah A X1 ditambah BY1 ditambah CZ1 dikurangi sama AX ditambah BY ditambah CZ. Seperti ini, dibagi dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, nilai ini itu tidak lain adalah D ya, besarnya ya. Sehingga kita bisa sederhanakan menjadi AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, komponen vektor A terhadap vektor normal ini adalah ini ya, yang merupakan jaraknya. Sehingga jaraknya ini bisa kita hitung menggunakan rumus ini ya. A-nya 3 dikali 1, 3, ditambah 4 dikali 1, 4, ditambah 5 dikali 1, 5, ditambah 6. Dibagi dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Jika dihitung, hasilnya adalah 2,545. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.